Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selama kita beribadah kebaktian umum, kiranya Tuhan melimpahkan berkah anugerahnya bagi kita semua. Saya ucapkan bagi kita semua shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, ya selalu ingat kita datang ke gereja untuk mendapatkan mukjizat. Ya, dan mukjizat itu tidak lain daripada kita mengalami keubahan hidup kita. Ya, waktu kita pergi dari rumah sehingga kita mengikuti ibadah jauh beda, berubah. Itu mukjizat. Ya, kalau mata buta terbuka, lumpuh berjalan, apalagi bisu dapat berkata-kata, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, itu mukjizat yang terkecil. Jangan pikir nanti itu mukjizat terbesar. Ya, itu yang perkara lahiriah, ya. Tetapi mukjizat yang terbesar kalau kita mengalami keubahan, ya, kita merasakan berubah hidup kita. Yang tadi waktu kita di rumah, ya banyak sekali ya kita pikirkan ini dan itu, dan setelah kita beribadah, ya kita bisa mengalami berubah sehingga ya pikiran hati kita ada lega, ada senang. Firman Tuhan berkata dalam surah Yakobus pasal 4, Allah menentang orang yang congkak, tetapi orang yang Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus pasal 4 dituliskan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana caranya? Tertawamu ganti dengan rata tangis, sukacitamu ganti dengan duka cita. Itu cara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mungkin kita dari rumah tadi, ya kita tertawa berbahak-bahak, dan itu sudah ya kebiasaan kita mungkin, tetapi kita menyadari bahwa Tuhan mengatakan bahwa Allah menentang yang congkak, tetapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Lalu kita ya harus menyadari, berarti kalau saya orang yang suka gurau tertawa, tetapi di hadapan Tuhan harus saya ganti ya dengan yaitu seperti orang berduka, seperti muka muram, ya, dan juga ada rata tangis menangis di hadapan Tuhan. Itu cara merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tanpa kita melakukan itu, saudaraku, ya kita tidak mengalami perubahan. Ya, pertama-tama apa yang perlu kita ratapi dalam hidup kita ini? Hidup kita ini manusia daging yang dipenuhi dengan segala keinginan. Ya, ingin ini, ingin itu, ingin segala-galanya. Dan kenapa kita menangis? Supaya Tuhan rubah manusia daging kita ini menjadi manusia rohani. Ya, jadi itu yang kita ratapi di hadapan Tuhan. Rubahlah Tuhan manusia daging saya ini yang penuh dengan keinginan, hawa nafsu, segala yaitu kejahatan ada di dalam manusia daging saya ini. Ya, jangan kita menipu. Ya, kalau kita di hadapan Tuhan harus benar-benar kita menyerah. Kuserahkan Tuhan seluruh manusia daging saya ini supaya Tuhan rubah menjadi manusia rohani. Jadi sehingga kita akan mengalami ada lega, ada sejahtera. Kalau sudah kita manusia rohani, ya apa kita pikirkan? Apa yang dipikirkan manusia rohani? Ibadah. Nah itu tanda-tandanya. Kalau saudara sudah mulai memikirkan ibadahmu, berarti saudara sudah mulai mengalami keubahan dari manusia daging, sudah mulai berubah menjadi manusia rohani. Ada pikiran saudara, ibadah ya, ibadah. Ya, di rumah juga ibadah. Ya, kalau kita doa pribadi itu ibadah namanya. Doa pribadi kita, ya, kalau pagi bangun kita doa pribadi itu ibadah. Kalau kita juga siang mungkin kita kerja, berikan waktu untuk ya bisa doa, itu ibadah. Nah, terus lagi kita berkumpul ya dalam satu kawanan penggembalaan. Kenapa kita ngumpul di sini? Ada orang bilang, saudaraku, ya termasuk ayah saya sudah mendiam. Waktu saya pulang ke Nias, saya tanya sama dia, karena kakak saya bilang, bapak kita itu udah berapa tahun di tengah gereja dia. Ya, karena sudah lama saya tidak pulang. Lalu saya bertanya, kenapa? Ya, tidak mau ke gereja. Ya, dia bilang, itunya pengerja itu di gereja, sintua itu di gereja. Tapi kalau dia pulang nanti, ya dia ngamuk-ngamuk marah, dan dia ya singkirkan saudaranya. Itu berarti ya sama doa. Itu dia ke gereja, dia terus setiap hari Minggu, bahkan ibadah pun, ya ibadah sepekan dia ikut. Ya, saya bilang begini, yang kita teladan, yang kita contoh, Yesus mengatakan, aku jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Bukan orang itu yang kita contoh. Ya, sekalipun dia ke gereja setiap hari, dia ke gereja, itu urusannya. Tapi yang kita ikuti adalah Yesus.
Ya. Jadi terus mulai diam dia. Ya, mulai saya katakan. Saya berikan contoh. Ya, kenapa Yesus merindukan sampai hari ini belum dia datang. Sebenarnya tahun 2000 tadi sudah peta zaman kedatangan Yesus. Ya, dunia akhirat sudah kiamat melalui peta zaman, tapi sudah 24 tahun sampai sekarang. Kenapa? Karena Yesus itu sudah pernah mengatakan dalam firman-Nya, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi tempat meletakkan kepala anak manusia tidak ada. Ya, harus kita mengerti bahwa Kristus itu sebagai kepala dan kita sebagai tubuh. Kalau kita beribadah ke gereja berarti sudah nampak, berarti Kristus kepala kita. Kalau tidak ke gereja berarti siapa kepalanya? Mungkin dia sendiri kepalanya. Ya, kenapa kita harus gereja ibadah? Supaya jelas bahwa Kristus kepala saya. Amin. Nah, banyak orang ke gereja tidak mengerti, dia pikir udah kebiasaan Kristen ke gereja, rame-rame. Apalagi kalau ada tari-tarian hiburan, udah senang. Ya, tidak mengerti bahwa aku datang ke gereja supaya jelas saya ini bahwa saya tubuh Kristus. Dia adalah kepala bagi saya. Lalu sama bapak kita aku tanya, inilah tubuh kita. Banyak sekali ada tangan, ada kaki, ada leher, ada tubuh dan segala organ kita. Kalau seandainya tangan saya ini dipotong, ya, dipotong lalu dikasih di sana. Saya kasih contoh dia di kecamatan ini sana ditaruh tangan saya. Ya. Jadi kalau tubuh saya tidak ada satu tangan saya ini, apakah saya dikatakan sehat atau bagaimana? Ya, dia bilang, udah cacat itu. Ya. Karena tak ada tangan yang satu. Ya. Jadi seperti itu kita, kalau kita tidak ke gereja berarti kita tidak bisa menyatu dalam satu tubuh, kita sudah cacat. Nah, hati-hati. Itu makanya mendorong semangat kita untuk ke gereja, untuk ibadah, untuk ngumpul dalam doa, dalam keluarga kita ngumpul, dalam juga saudara kita seiman, setiap ibadah ada ibadah sepekan, dalam penggembala kita datang, ya, supaya kita jangan cacat. Ya. Jadi yang tidak mau ngumpul ini sudah cacat. Ya. Jadi waktu dulu pada zaman Daud di dalam kerajaan Israel. Jadi kalau orang cacat itu tidak diperbolehkan masuk dalam sinagoge. Sinagoge itu namanya Bait Allah di Israel. Ya, kalau cacat tidak boleh masuk. Orang timpang atau tangannya sudah putus atau dia penyakit kusta, cacat pokoknya tidak boleh masuk. Nah, itu. Begitu contohnya kita untuk masuk ke Yerusalem yang baru, masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita cacat sudah pasti tidak masuk. Itu sebabnya yang mendorong semangat kita, jangan malas kita ibadah, jangan malas kita gereja. Kita akan disebut cacat. Ya. Puji nama Tuhan.